Dengan bahasa kita bisa membaca apapun. Oke. Ya, kita ilmu pun kita juga perlu bahasa. Coba kalau nggak ada bahasa gimana? Ngango. Nggak bisa dijawab. Nggak. Ngango itu ada bahasa. Betul. Kira-kira video ini kayak gini loh. Yang itu 2 jam nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah itu kalau. Tapi itu kontennya nonton banyak sekali teman-teman digital Nah, itu. Itu kalau nggak. Halo kawan-kawan digital, kawan-kawan Saka, channel ini karena namanya Saka Universe gitu Mas Amin. Tap. Itu sebuah project yang saya inisiasi dengan ya sesuatu ya kan, orang yang istimewa. Dan ini kita untuk teman-teman digital, kami akan berbagi sedikit lah berbagai pengalaman atau mungkin pengetahuan yang biasanya ada di atau yang pernah dialami oleh teman-teman yang ada di Tulungagung gitu. Makanya kontennya namanya Saka Universe. Jadi kami punya moto Witing Wisdom Jalaran Soko Kulino gitu. Oke. Pada konten kali ini kita akan menghadirkan ya kan. Kami menghadirkan satu tokoh yang saya kira juga merupakan senior saya, teman diskusi, teman ngobrol, teman ngopi. Bahkan kalau mungkin bahasanya anak-anak sekarang kan mau diajak, ayo kemana? Sapi kan gitu. Iya. Ayo budal kan gitu. Nah, Iya. ini Mas Amin yang saya kenal dulu merupakan orang yang pernah mendoktrin saya untuk ikut salah satu organisasi juga di kampus itu. Ketika dulu masih bocil ya kan, bocil di IAIN Tulungagung ya, sekarang udah menjadi Win 1 itu kan, 1 Tulungagung. Dan masuk organisasi walaupun toh kita kan beda jurusan, beda fakultas ya Mas Amin ya. Beda. Mas Amin ini juga merupakan orang yang saya kira bisa dikatakan per hari ini mulai ikut di dalam upaya apa ya Mas ya, apa istilahnya mungkin kita adaptasi dengan teknologi ini kan seperti itu. Ini lagi repot apa akhir-akhir ini Mas Amin? Kalau kesibukan saya tetap sibuk Mas. Setiap hari? Iya, Anda perlu saya bagi-bagi. Oh gitu. Tadi sibuknya buat sendiri ya? Buat sendiri karena sifatnya amalia. Ini jelas ya kan. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata walaupun toh pasca seseorang itu lulus dari dunia perkuliahan kan masih tetap memegang ya mungkin istilahnya tadi etos organisasi atau idealisme yang dibumbui di berbagai lini baru kan gitu. Oke, Mas Amin ini dulu kuliahnya jurusan apa Mas Amin? English Department. English Department atau kita tahu kalau di UIN itu kan istilahnya tadris bahasa Inggris gitu. Iya, TBI. Iya. Itu konteks tadris dan pendidikan itu sama Mas ya? Tadris sama pendidikan itu sama. Sebenarnya sama. Kalau pendidikan itu untuk PAI aja. Oh gitu. Selain itu tadris. Karena PAI terburuk Mas kalau disingkat. Kalau diganti tadris. Misal IPS apa? Tadris IPS. Iya, Tips, betul. ya kan? Iya, betul. TBI, TBIO. Oke, Tadris, betul. biologi. Bahasa Indonesia, TBIN. Iya. Kalau PAI. Tadris PAI coba. Tadris agama Islam. Jangan disebutkan. jangan disebutkan teman-teman. Bedanya kita, itu Mas. Oke. Kenapa di TBI itu tadris? Oh, makanya teman-teman PAI itu sama. Dulu kalau saya juga ngobrol ya, kalau aku ngobrol sama teman-teman jurusan, karena aku kan dari jurusan IAT kan gitu waktu kuliah dulu. Itu IAT kalau dibalik singkatannya juga nggak bagus gitu kan. Kalau orang Jawa dan tai kan gitu. Tapi kalau anak PAI sendiri ngarani jurusan apa Mas? Tarbiyah. Biasanya di PAI. Malah tarbiyah itu jawabnya. Oh, langsung diidentikan ke tarbiyahnya. Iya, tarbiyah. Oke. Itu ada ya Mas perbedaan mendasar antara tadris bahasa Inggris dan bahasa Inggris murni. Itu Mas Amin sendiri mengamatinya seperti apa? Kalau bahasa Inggris itu yang diajarkan itu yang keperluan untuk dunia pendidikan SMA SMP khususnya. Jadi kita itu disiapkan menjadi pendidik atau menjadi guru. Menjadi seorang guru ya. Seorang guru kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggrisnya itu materinya lebih ke arah kayak ya apa yang diperlukan di SMP SMA kayak gitu aja baru. Apa materinya? Berarti lebih ke arah materi dan penerapan langsungnya nanti pasca kuliah ya? Iya, kalau penerapan pasca kuliah itu nggak ada. Pengajaran. Kalau penerapan sulit. Benar, karena kampus juga nggak punya satu badan pengelolaan pekerjaan untuk pasca alumni gitu kan, atau pasca kuliah. Oke, benar, ini kritik langsung kepada ya pihak-pihak yang dulu pernah mengurus kita ya di kampus. Nah, sebenarnya kita kalau membicarakan bahasa itu kan problemnya juga banyak ya Mas. Kita tahu
per hari ini kan memang siapa sih orang yang nggak butuhkan bahasa kan gitu. Iya. Bahkan kayak siapa itu salah satu tokoh dulu mungkin namanya Levi Strauss sama Ferdinand de Saussure itu kan orang yang apa ya, pertama mungkin awal-awal orang yang mematenkan suatu keilmuan tentang linguistik dan kebahasaan atau hermeneutika ya mungkin. Benar, hermeneutik itu. Nah, pas posisi saat ini kan kita tahu orang itu dikalutkan dengan bahasa, atau mungkin kita dulu nggak membayangkan ketika kita masih memakai HP Nokia orang bisa berumpat kotor menggunakan istilah anjing gitu kan, atau mungkin ya ramai sekarang apa istilah yang lain mungkin untuk soal kata-kata semacam itu atau bahasa kotor itu. Ya banyak banget sih sebenarnya. Banyak ya, KNTL misalnya gitu kan, KNTL, atau apa lagi ya, dan sebagainya ya mungkin. Lah menurut Mas Amin, kenapa sih kok bahasa itu bisa mengalami perubahan dan apa menariknya belajar bahasa itu? Kalau menariknya bahasa kita ambil kuat aja ya, tidak perlu keilmuan. Jika ingin menguasai dunia maka kuasai bahasa. Oke, Ya, terus kita lihat bahwa apa yang menarik dari bahasa itu sendiri, dengan bahasa kita bisa membaca apapun. oke. Ya, kita ilmu pun kita juga perlu bahasa. Coba kalau nggak ada bahasa gimana? Ngangoh. Nggak bisa dijawab. Nggak. Ngangoh itu ada bahasa. Betul. Kira-kira video ini kayak gini loh. Yang itu 2 jam nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah itu kalau Tapi itu konten yang nonton banyak sekali teman-teman digital nah, itu. Itu kalau nggak ada bahasa. Berarti bahasa, peradaban itu diciptakan oleh bahasa juga ya? Iya. Masyarakat juga? Masyarakat juga. Atau manusia itu juga sejatinya adalah bahasa, Mas Amin? Bahasa ya, bahasa Tuhan sebenarnya. Oh gitu ya? Bahasa kesemuanya. Entah nas, entah insan, entah Iya. bahasa dan Iya. Oke. Bahasa. Tuhan saja yang juga kalamnya beda dengan kita juga pakai bahasa. Berarti everything is language. Everything is language, but not language is everything. Oke. Mungkin saya jadi keinget juga ya, ucapannya salah satu tokoh filsuf Mas, namanya Ludwig Wittgenstein itu yang pernah nulis buku judulnya Tractatus Logico Philosophicus itu. Dia pernah ngomong gini di pasal keberapa, limit my world is limit my language, atau sebaliknya ya, batas dari duniaku adalah batas dari bahasaku ya. Bener. Tapi taruhlah contoh bahasa Inggris ya. Kita tahu penguasa dunia hari ini nggak jauh-jauh lah. Lihat saja mata uang yang berkuasa, mata uang apa? Mata uang dolar. Dolar sama Inggris. Nah, dolar sama apa? Dolar sama Pound mungkin sterling. euro. Nah, Euro. negara-negara Eropa. yang pakai mata Betul. uang itu pakai bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris. Nah, disitulah menurutku yang sangat penting. Karena itu cuma indikasi loh ya rupiah itu. Tapi faktanya kita harus mengikuti bahasa Inggris ini bukan karena kita ngapain sih anak-anak belajar bahasa Inggris? Padahal kan bahasa Indonesia, kita kan bangsa Indonesia, harusnya Betul. pakai bahasa Indonesia. Tapi kita harus menyadari bahwa bangsa kita ini sendiri ini sebenarnya kan juga kalau dibandingkan perekonomian dunia, kekuasaan dunia kita kan jauh Oke. di bawah. Makanya kita mengikuti, makanya dijadikan second language itu karena negara-negara adik kuasa yang berkuasa hari ini kita itu memakai bahasa Inggris. Kecuali nanti ini Cina, Mas. Kira-kira Betul, second language yang penting itu bahasa Inggris. Cina. Oke. Oke. Jadi memang satu tolak ukur bagaimana korporasi atau nation-nation besar di luar Indonesia itu memang membakukan satu standarisasi bahasa mereka untuk dipaksakan dipahami secara umum ya, secara universal gitu ya. Jadi saya teringat juga teman-teman digital bahwa dulu kolonialisme ya, kalau kita merujuk di dalam sejarahnya, penundukan itu bukan lewat tindakan kekerasan toh. Tetapi kekerasan berbahasa atau kekerasan kebudayaan soal berbahasa gitu kan. Iya. Kita dibutakan oleh bahasa Belanda kan. Akhirnya kita juga tetap nggak tahu ya kan. Soekarno kalau nggak bisa bahasa Belanda mungkin juga kita nggak merdeka ya. Iya, nggak merdeka. Nggak bisa bahasa Belanda, nggak bisa bahasa Inggris itu mungkin nggak merdeka. Sulit, bro. Dan itu permasalahan juga ya bagi pengembangan teman-teman mahasiswa atau mungkin pemuda kita saat ini ya, teman-teman penting banget di Indonesia. Karena anehnya kan mungkin teman-teman digital juga yang mengalami fase kayak saya dulu ya, aku dulu ketika kuliah itu kan ada satu standarisasi bahwa kelulusan itu ditandai oleh kelulusan kita TOEFL atau IELTS mungkin TOEFL ya kalau kita tahu di kampus. Nah, Mas Amin sendiri melihat kayak praktik apa ya istilahnya, represif atau edukatif kalau penerapan TOEFL bagi standar mutu kelulusan kampus negeri atau universitas itu gimana menurut Mas Amin? Itu sebenarnya skalanya menurut saya itu nasional.
skalanya nasional. Jadi kayak TOEFL itu dijadikan standarisasi karena kita selaku bangsa Indonesia, kita mengakui secara negara kita di bawah jauh negara-negara adidaya yang memakai bahasa Inggris. Dan Seperti analisis tadi ya. iya, kita harus mengikuti itu. Makanya ini distandarisasikan agar kita minimal kita bisa going to the world. Going to the world. Ya, kalau nggak bisa changing the world, setidaknya kita going to the world. Oh, kita ngeledek Max secara halus ya. Iya. Oke. Ya, kalau